Halo saudara, jumpa lagi bersama saya Glenny Soktania dalam Kompas Bisnis. Pengusaha mengancam berhenti memasok minyak goreng ke pasaran karena berkonflik dengan pemerintah tentang pembayaran utang refraksi atau selisih harga beli dan harga jual. Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Peritel Indonesia Aprindo masih belum diberi kejelasan mengenai pembayaran selisih refraksi minyak goreng oleh pemerintah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menghitung tagihan refraksi mencapai 1,1 triliun rupiah. Tagihan ini terdiri dari produsen dan distributor senilai 800 miliar rupiah dan tagihan pengusaha retail modern senilai 344 miliar rupiah. Aprindo sudah menempuh banyak cara agar Kementerian Perdagangan segera melunasi pembayaran ini sebagai pembuat kebijakan. Pengusaha retail akan stop menjual minyak goreng. Mengapa minyak goreng menjadi selarut ini, saudara? Kompas Bisnis langsung bertanya kepada Roy Mande, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo. Selamat pagi, Pak Roy. Selamat pagi, Glenis. Ya, Salam sehat ya. salam sehat, Pak. Ini pengusaha menuntut kejelasan pembayaran utang refraksi minyak goreng. Nah, sebenarnya duduk perkaranya seperti apa nih, Pak? Iya, sebenarnya ini sesuatu yang sederhana, ya, simple, tetapi jadi berputar-putar. Bahkan kami melihat opini saat ini dari pelaku usaha retail dipersulit ya. Apa yang bisa dimudahkan, tapi dipersulit. Dan ini tentunya nggak menjadi semangat di era sekarang ini, pemerintahan yang sedang berupaya untuk memberi kemudahan berusaha dan kepastian usaha kepada pelaku. Tentunya saat ini bertolak belakang, jauh api dari panggang kenyataannya. Ya, euforianya sudah begitu luas ya, tetapi kenyataannya berbeda. Nah, refraksi ini dimulai, kita ketahui bahwa di akhir Januari itu kita ada melakukan minyak goreng satu harga, penjualan minyak goreng satu harga dari tanggal 19 Januari sampai 31 Januari tahun 2022. Mengapa terjadi demikian? Karena Menteri Perdagangan pada saat itu, Bapak Muhammad Lutfi, setelah rakortas dengan Bapak Presiden, itu berupaya ya untuk membuat keterjangkauan harga minyak goreng. Pada saat itu kita tahu harga minyak goreng sudah tembus 24.000 per liter, 25.000 per liter, ya, atau per 2 liternya sudah 50 ribuan lebih. Nah, pada saat itu dikeluarkanlah Permendak 3 sebagai langkah konkret daripada Kementerian Perdagangan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden di awal tahun Januari tahun 2022. Nah, keluar Permendak 3, salah satu pasalnya, pasal 12 mengatakan pemerintah memberi tugas, ada jelas ditulis di situ, memberi tugas kepada pengecer. Kami ini bahasa Indonesianya pengecer, bahasa Inggrisnya retail ya. Nah, pengecer untuk menjual harga minyak goreng Rp14.000. Nah, kita tahu pada saat itu karena harga minyak goreng per liter 24-25 ribu per liter, kita belinya sudah 22.000, ya, sudah 23.000. Kita harus jual dengan 14.000. Nah, solusi yang diberikan pada saat itu adalah pemerintah menjamin ya dalam Permendak 3 setelah memberi tugas ada di dalam pasal di dalam Permendak 3 itu mengatakan bahwa ya kita akan dibayarkan selisihnya, ya. Selisihnya bukan dari harga beli, ya. Harga beli kita kan 24.000, 23.000. Harga belinya itu adalah harga keekonomian yang ditentukan juga sepihak oleh pemerintah 17.260. Jadi yang akan dikembalikan itu 3.260, 17.260 kurang 14.000. Di awal Permendak itu saja kami sudah mengalami kerugian karena belinya jauh di atas itu. Tapi karena kita mau mendukung pemerintah, semangat untuk masyarakat kita dapat harga yang terjangkau, kita lakukan 14.000 dengan tulus, ikhlas. Ya, kewajibannya kita penuhi. Dan seluruh retail oleh Aprindo digerakkan di seluruh Indonesia, dari wilayah yang Aceh sampai Papua, barat ke timur, semuanya melakukan harga 14.000. Ya, Oke, kemudian pada serentak ya, saat Pak. itu, iya, sempat terjadilah karena murah, jadi masyarakat borong, ambil dan lain sebagainya. Tapi by the way, pada hari itu sampai tanggal 31 Januari dari 19 Januari 2022, masyarakat mendapatkan minyak goreng terjangkau.
karena kita semua menjual dengan harga 14.000 yang diatur oleh Permendak 3 tahun 2022. Nah, sekarang menjadi suatu problem karena di dalam Permendak 3 itu dikatakan memang selesai tanggal 31 Januari ada Permendak nomor 6 tahun 2022 yang mencabut satu harga menjadi 3 harga. Harga kemasan premium, kemasan sederhana, dan curah. Ya. Tetapi ada pasal di dalam Permendak 6 mengatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan peraturan sebelumnya, Permendak 3 minyak goreng hanya satu harga 14.000, itu dinyatakan tetap berlaku sampai perbuatan hukumnya selesai. Oke. Artinya prosesnya kan pembayarannya belum selesai, jadi itu dijamin di Permendak 6 ya untuk diselesaikan sampai tuntas yang pada saat itu dikatakan 17 hari maksimal akan diselesaikan. Oh, 17 hari. Ketentuannya. Nyatanya hari ini di bulan Agustus 2023 masih ada hutang yang belum terbayar. Total ada berapa sih Pak nilai utang pemerintah versi Aprindo? Kalau berdasarkan catatan dari KPPU kan ini tagihannya untuk retail modern 344 miliar. Apakah nilainya ini sama nih Pak? Betul, sama. Jadi itu angka yang tidak berubah ketika 31 Januari diminta oleh pemerintah, Kemendak meminta semua tanda terima dari penjualan 19 sampai 31, invoice, berita acara diserahkan. Kami serahkan dan totalnya 344 miliar itu. Nggak nambah, nggak kurang. Walaupun kami sudah mengalami kerugian, belinya jauh dari itu. Nah ditambah sekarang sudah hampir 2 tahun, 20 bulan lebih, nilai net present value dari 344 saja sudah turun nilai rupiahnya kan. Nah sekarang justru masih juga belum jelas. Dan ini yang kami prihatin ketika pemerintah ya mengeluarkan berbagai peraturan, berbagai kebijakan ya, investment supaya welcome, karpet merah. Nah sekarang investor kami sudah mulai bertanya bagaimana pemerintah membuat peraturan tapi kok nggak dipenuhi ya, kewajibannya dipenuhi tapi haknya tidak dipenuhi. Ya, apa yang namanya karpet merah buat investasi, sementara karena belakang daripada retail ini ada investor baik domestik maupun global. Ya, ini yang menjadi kegalauan kami karena kami ekspansi karena adanya dukungan investasi. Nah, kini kita nggak bisa investasi saat ini. Nah, ini kalau misalnya ini masih berlarut-larut, belum ada kejelasan dan juga belum selesai permasalahannya, Aprindo ini mengancam tidak mau mengedarkan minyak goreng. Benar Pak, seperti ini akan menempuh mekanisme seperti ini? Iya, sebenarnya kata-katanya lebih tepat adalah Aprindo akan melakukan pemotongan tagihan dari para distributor produsen yang sampai hari ini masih mengirimkan minyak gorengnya ke gerai-gerai retail modern supaya bisa kita menjual kepada masyarakat. Nah, kita akan potong tagihan. Ya, nggak beberapa saat lagi ini kita akan lakukan. Yang lakukan itu bukan Aprindo, tapi masing-masing keputusan dari retail anggota Aprindo. Nah, ketika memotong tagihan, yang terjadi adalah produsen distributor pasti menahan pasokan. Mereka tidak akan terima karena mereka tidak dibayar ya pada saat kita sudah menjualnya di hari-hari sekarang ini. Nah, kita akan potong tagihan karena kita bilang bahwa rafaksi kita belum dibayar-bayar nih. Karena rafaksi itu dibayar pemerintah ke produsen, kemudian produsen bayar ke retail. Jadi kita akan lakukan itu dan konsekuensinya pasti pasokan akan berkurang ke retail. Nah, pasokan kurang ke retail, kita nggak ada minyak goreng jadinya. Nah, bisa terjadi. Ini polemik minyak goreng akan kembali terulang, bisa saja terulang di 2023 ini. Ini apakah sudah diperhitungkan nih Pak konsekuensi, baik konsekuensi hukum yang akan muncul di kemudian hari jika benar-benar ini dipangkas itu terkait dengan tagihannya Pak? Ya, ini kan kita B2B, masing-masing retail itu korporasi retail B2B dengan produsen atau distributor. Kita memotong tagihan karena sebagai protes kondisi saat ini ya, kita tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan untuk dibayarkan kapan dan bagaimana caranya. Hanya kepentingan semata, karena semua sudah menginstruksikan membayar. Kejaksaan Agung yang diminta tunggu LO-nya sudah keluarkan. Ya, kepastian untuk silakan dibayar sesuai dengan perundangan. KPPU jelas, silakan membayar. BPDPKS tinggal menunggu dari Kemendak. Ya, kemudian apalagi sebut? SP kita sudah, bahkan Komisi 6 DPR semuanya menyatakan ya harus dibayar. Itu bukan uang APBN, bukan uang anggaran Kemendak, itu uang dari pungutan ekspor setiap pelaku usaha CPO yang mengekspor, dipungut dan dialokasikan dikirim kepada BPDPKS. Jadi bukan APBN, bukan uangnya Kemendak. Ya, anggaran Kemendak tidak ada sama sekali. Apa dasarnya menahan? Ada kepentingan apa? Ya, ada maksud apa? Takut dihukum. Kejaksaan sudah katakan bayar kok.
Oke. Lalu apa lagi? Berarti kan ini karena memang sengaja mau dipersulit, sengaja mau ditahan. Solusi apa nih Pak yang diinginkan oleh Aprindo dan berapa lama tenggat waktu yang diberikan bagi pemerintah untuk bisa membayar utang Rafaksi ini Pak? Solusi sederhana. Kita dari tahun lalu untuk membicarakan rafaksi, itu selalu kita yang proaktif dan Kementerian Perdagangan dalam hal ini yang menjadi poksi utama karena hasil daripada perhitungan Sukovindo, verifikator itu ada di tangan Kementerian Perdagangan sudah dari bulan Oktober tahun lalu. Tapi ditunda-tunda sampai sekarang. Jadi kita ingin minta untuk itu diselesaikan atau diajak bicara. Angkanya kalau berbeda, berapa bedanya dan kenapa berbeda? Transparansi dong. Ya, nah kita sudah bicara di April kemarin 3 bulan, kita harapkan sudah dapat selesai sampai ya tentunya 3 bulan kita hitung angka ya bulan Juli, sekarang sudah Agustus. Bahkan salah satu pejabat Kemendak bilang Agustus mestinya sudah selesai, itu ada di berbagai media. Tapi kenyataannya Agustus tinggal hitung berapa hari sekarang ini. Di mana konsistensinya? Ya, saya hadir di ASEAN Retail Summit di Bali, itu ada berbagai negara ASEAN hadir saat ini. Nah, semua negara mengatakan bahwa pemerintahnya mendukung retail untuk ikut conference, untuk ikut exhibition, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia malah satu-satunya pemerintah yang justru menahan hak retail. Nah, Di mana nawacita? Negara hadir, kita masyarakat juga kan pelaku usaha. Nah, ini yang kita sayangkan carut marut karena adanya kepentingan atau ada maksud-maksud lain yang kami tidak ketahui sampai hari ini karena tidak ditransparansikan. oke terakhir Pak Roy ini artinya kalau pemerintah tidak menepati janji, Aprindo akan menempuh jalur hukum? Ya, jadi di dalam statement kami press conference lalu bahwa kami akan memotong tagihan dan yang membuat pasokan terhenti itu dari produsen atau distributor, bukan dari kami. Kemudian yang kedua, saat langkah-langkah yang kita lakukan ini tidak juga ada kepastian, maka Aprindo siap menerima kuasa dari para perusahaan retail yang terdampak karena rafaksi tidak dibayarkan, 31 perusahaan, untuk maju ke gugatan hukum. Ya, kita negara hukum, hak dan kewajiban semua rakyat, masyarakat, pejabat, apapun juga, itu sama di mata hukum. Oke, baik. Kita akan mencari kebenaran dan kenyataan dari hukum karena ini harus ada perbaikan, harus ada perubahan ya. Jangan hanya euforia ya, jangan hanya ada suatu kepentingan, ada suatu maksud untuk menahan karena merasa bukan ditandatangani pada zaman sekarang. Nggak mau cuci piring ya, atau mendapat masukan yang tidak benar, yang tidak sesuai ya dari kalangan internalnya. Nah, ini membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Baik. Ya, pelaku usaha mengharapkan kemudahan berusaha dan kepastian hukum supaya kita dapat mengkontribusi bagi ekonomi. Konsumsi rumah tangga kita 52% adalah pendukung buat pertumbuhan ekonomi kita. Ya, Konsumsi terjadi di retail. kita nantikan Nah, bagaimana mungkin kita mau bertumbuh tapi retailnya ditahan seperti ini? Sudah banyak retail yang kolaps, ya. nggak bisa ekspansi. Nah, multiplier efek ini yang tidak dipikirkan oleh Kementerian Perdagangan ya atau oknum saya sebut ya yang sangat tidak mengerti substansi bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi itu terjadi. Oke, jadi baik kita nantikan bagaimana pemerintah menepati janjinya, berapa lama tenggat waktu dan juga kepastian antara peritel dan juga pemerintah terkait dengan rafaksi ini. Terima kasih Pak Roy Mandey, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat pagi.